Keinginan roh dan keinginan daging. Pernahkah saudara mendengar ungkapan Alkitab itu? Ungkapan keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh itu sama dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, kemauan Allah. Itu namanya keinginan roh. Sementara yang namanya keinginan daging itu tabiat asli kita, watak kita yang berasal dari manusia yang berdosa. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu jelas, sebab Alkitab yang mengajarkannya. Kalau saudara mau tahu sebesar apa keinginan daging saudara saat ini, cobalah cek dengan cara begini. Sebesar apa hasrat saudara mau membaca dan merenungkan firman Tuhan? Seberapa tinggi kesukaan saudara untuk berdiam diri di hadapannya, mendengarkan Allah, mengubah keinginan daging kita sehingga kita menurut pada kemauan Allah. Cobalah cek dengan cara itu. Bersaat teduh itu bukan hanya sekilas mendengar, bukan hanya ritual harian, tetapi kesediaan diri untuk diubah menuju kemauan Allah melalui firman-Nya. Sungguh sayang kalau kita bersaat teduh tetapi tidak mengikuti kemauan Allah dan tidak mengalami dan tidak ada perubahan apapun. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saat teduh kita hari ini dari Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan bagi saudara mulai ayat pertama. Demikian sabda Allah. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Siapa sih yang tidak ingin hidup bahagia? Jawabannya pasti semua orang ingin bahagia. Semua orang pasti ingin hidup bahagia. Saudara, yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya itu, yang membedakan kaum dengan kaum lainnya itu untuk mencapai yang namanya hidup bahagia itu adalah jalannya, jalan menuju kebahagiaan itu. Bisa jadi tujuannya kelihatannya sama, tetapi jalan yang ditempuhnya berbeda. Alkitab menyebut kehidupan bahagia itu begini saudara. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Atau secara lengkap dalam terjemahan lainnya begini. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu. Saya ulangi ya saudara. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu.
yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Sebelum kita membahas perbuatan yang akan menjadi seperti obat yang menyembuhkan badan dan menyegarkan hati, saya perlu memperlengkapi kita dengan pengetahuan yang disampaikan oleh bagian lain dalam Alkitab. Begini saudara, hidup berbahagia itu belum tentu makmur, belum tentu kaya secara materi. Saya katakan belum tentu loh ya. Sebab ada juga orang-orang yang bahagia, yang kaya juga ada. Orang yang hidupnya bahagia itu biasanya mengalami juga yang namanya musibah, bahkan musibah yang besar. Tapi ia berbahagia dalam pandangan Allah. Contohnya Ayub. Sumber kebahagiaan yang diajarkan Alkitab bukan pada sisi materinya, tetapi dari batinnya. Contohnya begini saudara, si A kaya karena itu bahagia. Artinya apa? Artinya yang membuat si A bahagia itu kayanya, materinya. Lain kalau dikatakan begini, si A itu hidup bahagia juga kaya. Artinya si A memang sudah hidup bahagia atau bahagia hidupnya dan bonusnya dia kaya. Nah saudara, jika ada orang yang berpandangan seperti ini, seperti yang saya katakan ini, mana ada orang yang bisa bahagia kalau nggak ada duit? Mana ada orang yang bisa menikmati hidupnya kalau nggak punya banyak uang? Ya nggak ada memang, nggak ada saudara. Orang ini mengatakan omong kosong semuanya itu. Berarti kalau orang itu berpikiran seperti itu dan mengatakan tidak ada orang yang bisa bahagia tanpa duit, tidak ada orang yang bisa bahagia tanpa kaya, tanpa makmur, tidak ada, omong kosong. Kalau orang itu mengatakan seperti itu, berarti sumber kebahagiaannya itu ya duitnya, hartanya, materinya. Saya nggak akan berdebat dengan orang yang semacam ini, sebab memang hidupnya sudah dikendalikan oleh materi. Tetapi ada baiknya orang seperti ini yang pandangannya seperti tadi punya kesempatan untuk mengetahui, yaitu apa saja yang sudah dimilikinya tidak akan dibawanya ketika kematian menjelang. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang ke dunia, aku dilahirkan, dengan telanjang pula aku kembali kepada Sang Pencipta. Semoga orang yang pandangannya bahagianya itu karena materi ngerti hal ini. Hidup bahagia yang diajarkan Alkitab bukan hanya sebatas hidup bahagia di dunia, bukan yang sementara ini saja, tetapi hidup bahagia dan tetap bahagia sekalipun pintu kematian sudah menunggu, tetap bahagia. Bahagia yang diajarkan Alkitab itu tidak lekang oleh waktu. Bahagia yang diajarkan Alkitab itu tidak hilang walaupun sudah tidak punya kesempatan lagi. Bahagia yang diajarkan Alkitab itu tidak lekang oleh waktu, tidak hilang karena kehilangan harta, tidak lupa diri pada saat materi berlimpah. Amsal 3 ini saudara yang menuntut kita pada hidup bahagia yang seperti itu. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Perbuatan yang mana? Perbuatan ini yang dimaksud, hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Saya perlu mengulang kalimat yang pertama sebelum melanjutkan kalimat berikutnya. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Terjemahan lainnya, jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia,
dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan sekali-sekali bersandar pada akalmu. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu tidak mempertentangkan percayanya dan setianya kepada Allah dan kepada sesama. Maka dikatakan begini, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Artinya begini, orang yang mempercayai Allahnya dengan sepenuh hati pasti taat. Artinya saudara, orang yang mempercayai Allahnya dengan sepenuh hati pasti taat. Taat firman-Nya, taat hukum-hukumnya, taat ketetapan atau peraturan Allahnya. Karena ketika seseorang mengaku percaya tetapi tidak taat, sesungguhnya dengan ketidaktaatannya itu ia membuktikan ketidakpercayaannya kepada Allah. Saya ambil contoh dari hidupnya Salomo. Ketika dengan hikmat, saya berikan tanda kutip, ia memutuskan mengenai dua perempuan yang berebut seorang anak yang masih hidup. Masih ingat ya saudara? Saya tidak mengulang di sini. Saya berharap saudara tahu atau membaca kembali firman Tuhan itu. Ada dua perempuan berebut seorang anak yang hidup, sementara perempuan yang lain sebenarnya anaknya mati. Nah, hikmatnya Salomo itu kan bersumber dari takut akan Tuhan. Salah satu hukum yang Tuhan tetapkan, masih ingat? Jangan membunuh. Lagi saudara, sumber hikmat itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memperhatikan firman-Nya. Firman-Nya mengatakan jangan membunuh. Tetapi coba perhatikan ketika Salomo hendak mengambil keputusan setelah dua perempuan itu bertengkar hebat, dan dikatakan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 25 begini, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Pertanyaannya, apakah berarti Salomo mau membunuh dengan pedang atau sebenarnya cuma gertak sambal? Menurut saudara yang mana? Saya akan katakan dua-duanya tidak. Tidak ada keinginan untuk membunuh walaupun perintahnya ambil pedang, dan tidak ada kemauan untuk gertak sambal. Tidak ada pada maksud yang kedua-duanya. Tidak bermaksud untuk membunuh dan tidak bermaksud untuk gertak sambal. Bagaimana caranya kita membaca sikap hikmatnya Salomo? Kita harus membaca begini saudara. Di balik pedang tadi, Salomo akan memberikan keputusan untuk menyelamatkan nyawa sang anak. Sang anak yang diperebutkan tadi. Jangan sampai anak itu jatuh pada perempuan yang bukan ibunya. Saudara perlu tahu pada zaman itu ibulah yang merupakan guru pertama bagi seorang anak untuk belajar Taurat, untuk belajar firman Allah, untuk belajar takut akan Tuhan. Itu ibu. Karena itu harus dijaga, jangan sampai anak ini jatuh di tangan perempuan yang jahat. Orang yang jahat mengabaikan hidup, orang yang benar menyelamatkan hidup. Kembali pada pokok ajaran yang Tuhan mau katakan, perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan jiwamu. Ini perbuatan yang dimaksud. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Artinya begini saudara, percaya dan setia kepada Allah pasti berhubungan dengan hidup kita sehari-hari dan tidak terpisah. Percaya itu jadi satu dan berdampak dengan hidup kita. Kalau kita mengatakan aku percaya tapi hidup sehari-hari tidak connect dengan percaya, maka saudara patut menyesal dan patut datang kepada Allah dan bertobat.
Lah persoalan kita kan di sini, ngakunya percaya, ngakunya setia kepada Allah, tetapi begitu praktek kepada sesama jauh sekali dan tidak nampak. Tidak ada percayanya dan tidak ada setianya. Entahkah itu dalam hal bergereja, dalam hal berorganisasi, dalam hal aturan keluarga, dalam aturan bekerja dan lain-lain, seolah-olah percaya dan setia kepada Allah itu tidak nyambung dengan hidup yang kita jalani. Padahal yang namanya hikmat itu, saudara, hendaklah engkau percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Jelas di situ, bukan separuh. Jangan senang ketika orang mendukung kita untuk tidak taat. Jangan galau juga kalau karena kebenaran kita dibenci, tidak disukai. Orang yang berhikmat itu apa saja yang dia percaya tentang Allahnya terkoneksi, tersambung, terhubung dengan jelas dengan hidupnya sehari-hari. Bukankah kita hidup dengan sesama? Mari saudara, kita kejar hikmat Allah, bukan hikmat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kimi Lauren. Semoga Allah Roh Kudus berkenan memberikan kepadamu kelimpahan kemurahannya sehingga engkau berkesempatan untuk menikmati pengampunannya. Tahun-tahun pengembaraan kami terasa gersang dan sulit, seolah-olah kegembiraan dan kesenangan kami hanya berfokus pada apa yang ada di dunia ini. Dan jika apa yang kami capai itu hilang, hati kami pun ikut hilang. Jika yang kami raih itu musnah, maka jiwa kami pun ikut musnah. Itu semua karena kami hidup tanpa mengandalkan hikmat-Mu. Kami tetap kekeh dalam kebenaran diri kami sendiri. Mohon Tuhan mengampuni kami, berikanlah kami pencerahan, agar kami dikaruniai hati yang takut akan Tuhan, dan juga menghormati sesama kami. Sebab dengan sesama manusialah Engkau tempatkan kami, supaya kami mempraktekkan hidup karena percaya itu. Pada hari ini Tuhan, hamba menyerahkan Kimi Lauren ke dalam tangan-Mu. Kiranya dia dengan dapat menikmati kasih sayang-Mu yang limpah. Buatlah hatinya merindukan Engkau dan mencari wajah-Mu. Timbulkanlah keresahan dalam jiwanya bila tidak mendapatkan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.